أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Dari siang dan malam itu timbullah bulan-bulan dan tahun-tahun. Itu semua merupakan perjalanan bagi seorang manusia menuju akhirat yang selama-lamanya. Mau tidak mau, kita akan digiring oleh siang dan malam untuk menuju tempat yang pasti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasulnya, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka betul-betul rugi orang yang hanya sibuk mencari dunia saja sehingga dia lupa dengan negeri akhirat yang selama-lamanya. Rugilah orang yang maju mundur di dalam amal sehingga sampai mati tidak ada kesempatan dan tidak ada kesungguhan di dalam membangun akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Kakek nenek kita dulu ada di dunia, sekarang sudah pergi dari dunia ini. Tetangga kita di kanan kiri kita satu persatu sudah mulai berangkat ke negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mau berpikir juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita melihat orang mati, maka seolah-olah dia saja yang mati. Saya tidak akan mati. Kalau kita melihat orang-orang yang berangkat ke akhirat, maka seolah-olah mereka saja yang berangkat, saya tidak berangkat. Kalau kita diberitahu mengenai kehidupan para nabi dan para rasul alaihissalam yang siang malam memikirkan akhirat, maka kita akan takjub dan heran. Seolah-olah yang butuh akhirat itu mereka saja, sedangkan kita tidak perlu dengan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebodohan yang telah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran dan hati sanubari kita, yang telah menjadi watak kehidupan kita siang dan malam. Kita tidak pernah bersungguh-sungguh dengan kehidupan akhirat, padahal akhirat itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Kematian itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sungguh-sungguh. Maka mesti kita hadapi dengan sungguh-sungguh pula. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang mulia ini waktunya kita berpikir sejenak, apakah akan ada gunanya dunia ini untuk kita? Ketika malaikat Israel datang menghantarkan diri kita ke negeri akhirat, apakah jabatan ada gunanya? Apakah pengaruh ada gunanya?
apakah sawah ladang kita ada gunanya? Apakah anak istri kita bisa menolong kita? Apakah golongan kita, partai kita bisa menolong kita? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Oleh karena itu, maka mengapa kita terus saja tertipu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia, jangan kamu tertipu dengan sang penipu, yaitu syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengiming-imingi kita kenikmatan-kenikmatan dunia, padahal syaitan tidak punya dunia ini. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menakut-nakuti dengan kesusahan-kesusahan, sedangkan mereka tidak kuasa mendatangkan kesusahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mendatangkan kesusahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menggubris bisikan-bisikan syaitan itu. Senantiasa kita mendengarkan dan selalu kita mengingat apa yang telah diiming-imingkan oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kita kalau kita takwa kepada Allah, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita ini. Allah akan menjadikan kubur kita menjadi pertemanan-pertemanan surga. Kemudian kita akan masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya bersama para nabi dan para rasul dan wali-wali Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesusahan-kesusahan dunia yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kesusahan bagaimanapun tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang kecil, kesusahan yang besar hanya terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak usah kamu takut. Takutlah kepada yang membuat susah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang besar dan kenikmatan-kenikmatan yang kecil tidak mungkin akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada yang lain. Ja'alana Allahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa antal khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadika wa ashrabi ibadik as'adil arabi wal ajam wal imami al-tayyibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad
وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.